Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Putra Pratama dari kelompok 2 dan bersama rekan saya. Saya Nina Mumtazia. Saya Irna Liana Hulu. Saya Siti Safira Nurulita. Di sini kita akan menjelaskan aplikasi yang telah kita buat yang berjudul Perancangan Aplikasi Absensi dan Pembayaran Digital pada Yayasan Fathul Ulum atau Rumah Belajar Bersama. Next. Di latar belakang ini, Rumah Belajar Bersama merupakan salah satu layanan pendidikan tambahan yang semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dalam operasionalnya, Bimbel menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kehadiran siswa dan sistem pembayaran. Proses absensi yang masih dilakukan secara manual berisiko menyebabkan kesalahan catatan, ketidakefektifan dalam pemantauan kehadiran siswa, serta keterlambatan dalam pengolahan data. Selain itu, sistem pembayaran yang masih berbasis pencatatan manual atau transfer tanpa sistem terintegrasi seringkali menyebabkan kendala dalam pelacakan transaksi dan keterlambatan pembayaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan pengembangan aplikasi absensi dan pembayaran siswa bimbel berbasis mobile dan web. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan kehadiran dan transaksi pembayaran, meminimalisir kesalahan administratif, serta memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses data secara real-time. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini ada tiga. Yang pertama, proses absensi yang masih dilakukan secara manual berisiko menyebabkan kesalahan pencatatan. Yang kedua, kesulitan dalam memantau kehadiran siswa secara real-time. Yang ketiga, tidak adanya fitur laporan otomatis sehingga staf administrasi harus menyusun laporan absensi dan pembayaran secara manual. Batasan masalahnya juga ada tiga. Yang pertama, sistem absensi yang dikembangkan hanya menggunakan QR dan code. Yang kedua, pengguna sistem terbatas pada tutor, staf administrasi, dan orang tua siswa. Yang ketiga, notifikasi otomatis hanya mencakup pengingat kehadiran dan pembayaran. Ada juga rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem absensi manual di Bimbel? Yang kedua, bagaimana memastikan keakuratan data absensi yang dihasilkan oleh sistem? Yang ketiga, apa dampak penerapan sistem absensi dan pembayaran digital terhadap efisiensi kerja staf administrasi Bimbel? Tujuannya yaitu yang pertama, mengembangkan sistem absensi digital berbasis QR Code dan pengenalan wajah. Yang kedua, mempermudah akses informasi bagi tutor, staf administrasi, dan orang tua siswa. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan pencatatan absensi dan pembayaran digital. Di sini kita menggunakan metode Agile Development sebagai metode penelitiannya, di mana Agile Development adalah model pengembangan secara cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Itu menurut Hikmah, Suradika, dan Gunadi di tahun 2021. Di sini ada tahapan dari Agile Development. Yang pertama ada analisis sistem, lalu perancangan, lalu development, lalu testing, lalu deployment, lalu evaluasi, dan terakhir maintenance. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan di mana yang pertama adalah flowchart sistem berjalan. Flowchart sistem berjalan menggambarkan alur proses yang saat ini diterapkan di rumah belajar bersama, di mana tujuan dari flowchart ini adalah untuk memberikan gambaran visual mengenai urutan proses yang terjadi, serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan memahami alur ini, diharapkan dapat ditemukan potensi masalah atau ketidakefisienan yang menjadi dasar dalam perancangan sistem yang lebih baik. Proses ini mencakup tahapan mulai dari pendaftaran siswa hingga pelaporan absensi oleh guru. Next. Selanjutnya, di sini ada activity diagram sistem berjalan, di mana diagram aktivitas ini menggambarkan alur proses dalam sistem pengelolaan pendaftaran, pembayaran, dan absensi pada sebuah lembaga pendidikan informal ini. Sistem ini melibatkan 5 aktor utama. Yang pertama, admin, guru, siswa, orang tua, serta owner. Proses secara umum terbagi ke dalam 2 bagian utama, yakni proses pendaftaran dan pembayaran, serta proses absensi dan pelaporan. Selanjutnya, Oke, di sini ada analisa sistem usulan. Sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dalam sistem absensi dan pembayaran manual,
di rumah belajar bersama. Penulis mengusulkan pengembangan sistem aplikasi berbasis web yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran siswa secara digital menggunakan QR Code atau pengenalan wajah, serta mendukung transaksi pembayaran dan metode digital yang telah transparan dan real time. Untuk mendukung proses perancangan sistem, digunakan pendekatan Unified Modeling Language sebagai alat bantu dalam menggambarkan kebutuhan dan alur kerja sistem secara visual dan terstruktur. UML digunakan untuk mempresentasikan interaksi antar pengguna dan sistem, alur aktivitas utama, serta skenario komunikasi antar komponen dalam sistem. Oke, di sini seperti yang bisa dilihat, apa namanya, ini adalah use case diagram aplikasi tersebut. Nah, di sini di dalam diagram ini admin bisa ke login, dashboard, terus ke mengelola data siswa, terus bisa mengelola data orang tua, mengelola data guru, mengelola data kelas. Intinya admin ini bisa melakukan ke semuanya. Dan yang kedua itu kita punya owner. Owner itu dia hanya bisa melihat dashboard, terus apa dia melihat data siswa, dia melihat data orang tua, dia bisa melihat data guru, serta dia bisa mengelola absensi dan dia bisa melihat laporan keuangan dan pembayaran. Yang ketiga kita ada aktor namanya guru. Nah, guru ini dia bisa melihat bisa melihat daftar siswa serta mengelola data siswa, terus bisa mengelola data mata pelajaran dan melihat daftar akademik bersama terusnya mengelola tagihan dan pembayaran. Nah, yang keempat kita punya aktor orang tua. Orang tua ini hanya bisa melihat daftar akademik, terus melihat absensi dan melihat tagihan. Di aktor kelima kita mempunyai siswa. Nah, siswa hanya bisa melihat daftar akademik, melakukan absensi, melihat tagihan, dan sudah pasti yang jelas semua aktor ini bisa log out. Next. Nah, di sini untuk activity diagram login dan logoutnya seperti biasa ya, login logout hanya simple seperti ini. Next. Ini activity diagram untuk presensi siswa dan gurunya. Seperti yang bisa dilihat, ini prosesnya. Langsung next. Nah, ini activity diagram kelola dan riwayat pembayaran. Next, karena kita akan menjelaskannya langsung di bagian aplikasinya. Ini untuk kelas diagramnya. Next. Oke, kita langsung masuk ke bagian aplikasinya. Nah, ini adalah bentuk apa namanya tampilan pertama sebelum login, yaitu ada apa namanya halaman web depannya di rumah belajar seperti yang bisa dilihat. Mungkin bisa di scroll ke bawah dulu, isinya apa aja. Nah, ini isinya ada program unggulan, bimbel SD SMA, tryout dan simulasi. Oke, bisa. Ini kalau misalnya diklik daftar sekarang akan mengarah ke Google Doc ya, kalau nggak salah. Klik coba. Nah, oke. Berarti bisa fungsinya berjalan dengan baik. Boleh disilang langsung ke login. Nah, di sini kita akan masuk sebagai admin dulu ya.
Nah, ini adalah tampilan dashboard admin panel yang seperti kalian lihat, di situ ada grafiknya, ada jumlah siswa 5, jumlah kelasnya ada 2, jumlah mata pelajaran ada 2, jumlah gurunya ada 4, dan di bawahnya ada grafiknya. Oke, kita langsung masuk ke bagian data siswa aja ya. Nah, di data siswa ini udah jelas ya. Ini tuh kita bisa ngelihat admin ini seperti yang tadi dibilang di use case, admin bisa ngelihat data siswa, bisa mengedit dan bisa menghapus. Pokoknya sistem ini eh dibuat dengan CRUD yang sangat baik gitu ya. Mungkin kita kasih contoh di mungkin bisa klik di tambah siswa, tambah siswa yang di atas ini. Nah, mungkin nama siswanya kita bisa klik apa? Tulis namanya Rafli Rafli. Oke, passwordnya dulu ya. Nah, ini fungsinya username sama password di sini tuh itu kita sekalian membuat akun siswanya ya. Jadi ntar setelah kita nambah siswa baru, dia sudah mempunyai akunnya tersendiri gitu. Ntar akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, pilih kelasnya, langsung simpan. Nah, sudah ada ya data siswa yang barunya. Coba kita edit yang di Rafli-nya. Namanya ganti Rafli. Enggak, sorry. Kelasnya ganti ke 6B. Oke, simpan perubahan. Nah, kelasnya sudah ganti ke 6B. Data siswa berhasil diupdate. Nah, sekarang kita hapus data yang Rafli-nya. Dihapus ya. Nah, siswa Rafli berhasil dihapus. Coba di scroll ke bawah. Oke, berarti berhasil dihapus. Sistem berjalan dengan baik. Untuk sejauh ini, mungkin kita bisa langsung ke lihat data orang tua ya. Nah, di data orang tua ini sama seperti di data siswa yang tadi ya. Kita bisa menambahkan CRUD ya, create, read, update, delete, sama fungsi-fungsinya di data siswa itu sama. Kita bisa menambahkan nama, bisa mengedit ralat, maaf, bisa mengupdate datanya, bisa menghapus datanya. Lanjut kita ke data guru. Nah, sama di data guru ini eh fungsinya sama seperti yang data orang tua dan data siswa tadi, sama-sama kita CRUD-nya. Kita lanjut ke data kelas. Nah, di data kelas ini juga sama. Mungkin kita bisa ngelihat di detailnya dulu, detail nama kelas 5B-nya. Coba. Nah, di sini terlihat ya, di 5B-nya ini ada nama siswa namanya Keke, perempuan gitu ya. Oh, kita bisa mundur dulu, balik lagi, kembali ke daftar kelas, kita lihat ke 6B-nya, detail 6B, iya. Nah, di sini 6B juga ada ya, nama-nama siswanya. Kembali lagi, oke kita langsung masuk ke data mata pelajaran. Nah, di data apa mata pelajaran ini juga kita bisa menambahkan mata pelajaran seperti yang sudah dijelaskan di atas. Oke, bisa langsung ke presensi guru. Nah, ini di presensi guru ini sebenarnya ini presensinya
ada dua cara ya. Yang pertama tuh kita bisa menginput manual dan yang kedua kita bisa menggunakan QR code. Mungkin bisa ditunjukin, kita isi dulu ya. Pilih guru, pilih gurunya dulu. Kita isi absennya secara manual. Oke, Pak Budi, tanggalnya sekarang, jamnya detik ini juga, itu yang 24/4, oke, klik. Nah, statusnya hadir, oke, simpan presensi. Nah, bisa di scroll ke bawah, ntar nama Pak Budinya ada pasti. Nah, tuh paling atas, eh, jam masuknya hadir ya. Ini sebagai contohnya aja, kalau misalnya sistemnya ini bisa apa berjalan dengan baik. Mungkin kalau penasaran bisa itu diekspor ke Excel. Coba. Nah, bisa ya. Berarti berjalan dengan baik. Ekspor PDF coba bisa. Ekspor PDF. Nah, sama ekspor PDF juga berjalan dengan baik. Oke, kita langsung ke QR code guru. Nah, kalau QR code guru ini ntar kita bisa guru-guru ini bisa langsung lewat scan gitu ya. Untuk kalau misalnya lagi apa namanya mungkin untuk malas untuk input manual kita bisa menggunakan QR code ini. Nah, tambah presensi. Nah, di tambah presensi ini oke kita coba mata pelajarannya pilih Bahasa Indonesia, oke, kelas 5B, harinya hari Sabtu, ya bebas. Sabtu, oke. Jamnya jam 9 sampai jam 10. Oke, jam 8 sampai jam 10. Nah, itu disimpan. Ntar dia itu larinya ke bagian eh, ke bagian ntar masuknya ke dashboard guru. Ntar akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita langsung ke rekap keuangan. Nah, rekap keuangan ini apa? Kita bisa melihat eh, rekap keuangan SPP per kelas dari kelas 5B sampai ke 6B ini. Coba mungkin bisa kita lihat detailnya. Nah, di total SPP-nya ini kan 4.800.000 dan total bayarnya bisa kita lihat dan selisihnya juga lumayan banyak ya 9.200.000 gitu. Terus scroll lagi ke bawah, lanjut ke menu selanjutnya. Nah, presensi siswa ini ntar ntar siswa ada absennya sendiri dan dia ada di bagian dashboard siswanya itu sendiri. Ntar bisa dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ya kita lihat kelola pembayaran. Nah di sini kita kelola pembayaran admin kan seperti tadi lihat yang di use case. Admin itu dia bisa ngelihat detail pembayaran setiap kelas, setiap siswanya gitu. Mungkin bisa lihat detail. Ya lihat tagihannya. Nah, di sini terlihat ya dari bulan Januari eh sampai Desember kalau misal apa kalau misalnya tagihannya itu belum lunas atau udah lunas, kita bisa lihat di sini gitu ya, di bagian apa namanya kelola pembayaran itu. Oke, next. Nah, next kita log out. Kurang lebih itu di bagian dashboardnya admin ya. Ada selanjutnya lagi dashboard owner, murid, orang tua, sama siswa. Oke, next. Bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan bagian dashboard owner.
Kita login dulu. Nah, ini ada dashboard owner, itu ada jumlah siswa, jumlah guru, sama total keuangan. Kalau kita klik jumlah siswa, itu dia langsung mengarah ke data siswa. Oke, kita langsung di data siswa aja. Di sini owner itu hanya bisa melihat, jadi owner hanya memantau hasil dari rekap semuanya dari siswa, admin, dan orang tua. Jadi owner bisa lihat semuanya di sini, dia bisa lihat data siswa, lalu data guru, data mapel, data orang tua, dan rekap keuangan sesuai dengan di use case dan activity yang udah dibuat. Di sini untuk keuangan dia bisa lihat detail seperti ini. Oke, jadi untuk owner tuh dia emang hanya memantau aja, dia nggak bisa mengelola seperti admin. Dan dia juga menerima laporan dari admin langsung. Oke, kita logout, kita lanjut ke dashboard guru. Sorry. Nah, ini dashboard guru. Di sini ada status presensi belum hadir karena hari ini belum melakukan absensi. Di sini ada jumlah siswa, jumlah kelas, dan jumlah mata pelajaran. Lalu di sini ada daftar siswa. Kita lihat guru juga sama, hanya bisa melihat daftar siswa karena yang mengelola daftar siswa itu adalah admin. Untuk akademik juga sama, dia cuma bisa melihat presensi guru. Nah, guru ini bisa melakukan absen. Kita coba di sini. Kita coba untuk hari ini. Status hadir. Keterangan ini opsional. Kita absen masuk. Absensi berhasil disimpan. Terus di sini juga ada keterangan Anda sudah melakukan presensi hari ini. Jadi guru cuma bisa melakukan absen sehari sekali. Nah, di sini ada ya 20.51 jamnya tadi sesuai tadi kita absen. Lalu kita lihat ke presensi siswa. Nah, di sini guru bisa melakukan absen untuk siswa ketika guru sudah melakukan absen. Jadi kalau misal gurunya belum melakukan absen, dia nggak bisa absen siswa. Sini kita contoh siapa ini? Keke, dia belum presensi. Coba kita klik hadir, simpan presensi. Ganti pertemuannya dulu nih, nah. Soalnya udah pernah dicoba. Oh iya, sorry. Kita ganti ke pertemuan 10. Nah, ini dia jadi siswa ini bisa pakai QR code sama bisa manual oleh guru. Kita manual aja cobanya ya. Oke, nah di sini udah presensi pertemuan ke-10 berhasil disimpan. Di sini Keke statusnya sudah hadir. Kita lanjut ke scan QR. Oke, ini untuk scan QR-nya. Jadi kalau misalnya siswa 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 bisa melakukan absen lewat scan QR. Terus di sini ada ubah password. Jadi guru tuh bisa ubah password sendiri. Bentar, aduh. Nah, jadi guru itu bisa ubah password sendiri kalau misalnya dia mau ubah dari admin. Tapi kalau misalnya dia udah lupa, dia bisa langsung hubungin adminnya. Admin bisa ngubah password untuk gurunya. Oke, kita log out. Kita lanjut ke bagian orang tua, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan dashboard orang tua. Oke, pertama di dashboard orang tua ini ada keterangan anak-anak Anda, presensi anak, tagihan terbaru. Langsung saja kita ke akademi anak. Nah, di sini orang tua hanya bisa melihat eh, lihat mata pelajarannya. Oke, selanjutnya ke presensi. Di presensi juga orang tua hanya bisa melihat kehadiran anaknya.
Oke, di sini sudah dia hanya bisa melihat status anaknya hadir atau tidaknya. Lanjut ke tagihan. Di bagian tagihan ini, orang tua bisa melihat tagihan pembayaran di bulan apa saja yang belum terbayarkan. Nah, jika mereka sudah setahun les di tempat tersebut, bisa dilihat riwayat tagihannya dari tahun yang sesudahnya. Oke, kita lihat ke tahun 2026. Nah, di sini dia belum bayar karena belum memasuki tahun periode yang terbaru. Ubah password. Oke, di sini orang tua bisa merubah passwordnya jika emang dia ingin mengubah password yang telah diberikan dari tempat pendidikannya, tempat bimbel anaknya. Oke, selanjutnya log out. Oke, selanjutnya yaitu akun siswa akan dijelaskan oleh Irna. Baik, kita selanjutnya yang terakhir masuk pada akun siswa. Di sini kita masuk pada akun sisil ya. Di tampilan untuk akun siswa ini nanti ada beberapa fitur menu, ada beranda, akademik, presensi, reward presensi, keuangan, ubah password, serta logout. Sama seperti dari tampilan dari menu orang tua. Hanya saja bedanya di sini kita masuk pada bagian akademik. Di bagian akademik ini dia hanya tertera bagian informasi dari mata pelajaran atau ruangan kelas yang ditempati oleh si anak. Selanjutnya, pada menu presensi, di sini si anak bisa melakukan presensi secara scan QR. Di sini contohnya kita harus mengklik scan QR. Selanjutnya, setelah kita mengklik scan QR, maka tampilan kamera akan muncul. Setelah muncul, maka si siswa melakukan scan QR menggunakan QR code yang diberikan oleh si gurunya. Baik, selanjutnya kita masuk pada menu selanjutnya, yaitu adalah riwayat presensi. Di bagian riwayat presensi ini terdapat rekap dari presensi siswa dari pertemuan yang dia hadirkan di setiap pertemuannya. Selanjutnya kita masuk pada menu selanjutnya, yaitu adalah keuangan. Untuk menu keuangan ini, si siswa bisa mengupload bukti bahwa dia telah melakukan pembayaran. Setelah dia melakukan upload bukti, maka nanti bukti tersebut akan divalidasi oleh admin. Apabila admin setuju, maka status dari si siswa ini akan berubah menjadi lunas. Dan selanjutnya menu terakhir yaitu adalah ubah password, sama seperti akun user lainnya bahwa setiap user dapat melakukan ubah password dan juga dapat dibantu oleh admin apabila nanti setiap user lupa akan passwordnya. Dan menu logout. Oke. Kita masuk di bagian kesimpulan. Oke, kita berarti sudah berada di penghujung presentasi ya. Diharap bisa dimengerti aplikasi yang telah kita buat. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Yayasan Fathul Ulum, Rumah Belajar Bersama, dapat disimpulkan bahwa proses digitalisasi melalui perancangan dan implementasi aplikasi absensi dan pembayaran digital telah memberikan kontribusi
evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi bimbel. Sistem ini memanfaatkan teknologi berbasis web yang memungkinkan pencatatan kehadiran siswa secara real-time melalui QR Code, serta integrasi sistem pembayaran digital yang mempermudah orang tua dalam melakukan transaksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya sekian dari kelompok saya. Saya Rafli Putra Pratama. Saya Nina Mumtazia. Saya Irna Liana Hulu. Saya Siti Safira Nurulita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye.